Shalom adik-adik Rocky. Shalom teman-teman. Sekarang ada Kak Deborah Kak David. Dan Lois. dan tambah seru lagi kita ditemani kakak-kakak pemusik kita yang keren-keren. Kita kenalkan dari yang paling ujung ada Kak Uco, Halo Kak Uco. ada Kak Christian, Halo Kak. Kak Erwin, Halo Kak. dan yang paling ujung dan yang paling ganteng Kak Matthew. Halo Kak. Jumpa lagi dalam Ibadah Rocky. Gimana kabar adik-adik di rumah? Baik yang ada di Sidoarjo, di Mojokerto dan di Tulungagung. Bentar, gak kedengeran nih suaranya, coba tanya lagi. Gimana kabar teman-teman di rumah? Wah, Kak David, Lois denger nggak? dengar. Jawabnya luar Luar biasa. biasa. Nah, adik-adik yang di rumah tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Lois tahu nggak kita mau ngapain hari ini? Gak tahu Kak mau Nah, ngapain. Kakak kasih tahu ya, jadi hari ini puji Tuhan kita bisa kembali sekolah minggu. Nah, kakak perlu ingatkan untuk teman-teman yang ada di rumah, walaupun sekolah minggu kita adakan secara online, tapi kita harus tetap bersungguh-sungguh dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa bersama-sama. Nah, lebih seru lagi di acara yang terakhir nanti kita ada sesi prakarya. Wow, Mau ngeprakarya apa Kak? sabar dulu Lois, sabar dulu adik-adik yang di rumah. Kita harus ibadah terlebih dahulu, nanti di akhir tayangan kita akan membuat prakarya bersama-sama. Nah, nanti adik-adik yang di Mojokerto, Sidoarjo, Tulungagung bisa membuatnya sendiri di rumah dan hasilnya bisa kalian upload di sosial media kalian. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama untuk post di Instagram dan jangan lupa tag ke akun Instagram Rocky di kota masing-masing. Nah, pastikan kalian ikuti ibadah ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai ibadah kali ini, kita mau berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan, kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan hari ini. Sehingga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, berkat-berkat yang melimpah dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu hari ini, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di mana-mana, di rumah kami, di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak David, Lois, ngerasa enggak kalau seminggu ini setiap hari Tuhan senantiasa menyertai kita? Ngerasa dong Kak. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu sepanjang hari Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan tinggalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun kita mau sukacita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini yuk dengan sukacita, dengan semangat sambil kita bangkit berdiri. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lebih semangat lagi ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku
berdiri semua. Ikuti gerakan kita ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap ku degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap ku degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap ku degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap ku degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap ku degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap ku degup jantungku, Yesus segalanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik yang di rumah masih semangat, amin. Amin. Nah, untuk menambah semangat kita di hari ini, kakak punya yel-yel yang akan kita teriakkan bersama-sama. Nah, caranya adik-adik yang di rumah pastikan sudah berdiri semua. Kita kumpulkan semua semangat kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Oke, saat kakak bilang, anak Rocky, jawabnya semua tangannya mengepal seperti ini. Yuk, semua ditirukan. Nah, itu ada yang belum tuh, ayo. Nah, saat kakak bilang anak Rocky, jawabnya yes, 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 semangat. Kita kasih contoh lagi ya. Anak Rocky, yes, 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 semangat. Oke, sekarang giliran kalian yang di rumah. Anak Rocky, Yes, 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 semangat. Puji Tuhan, kita pujikan bersama. Aku anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Tangan melambai-lambai, Semua tidurkan kakak pinggul bergoyang. digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk Aku tangan. anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Mari kita bergoyang. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sekarang ganti tangan dan kaki. Ayo adik-adik yang di rumah tidurkan kakak bergoyang. Aku anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. 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 Beri sorak-sorai yang termulia untuk Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil bersama yuk kakak yang akan menyampaikan firman.
Kak Wawa. Terima kasih Kak David, terima kasih Kak Deborah, terima kasih Lois. Nah adik-adik shalom. Shalom untuk adik-adik Rokit yang ada di Tolongagung, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Mojokerto. Adik-adik sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang disampaikan oleh Kak Esther? Ayatnya masih ingat nggak? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Kakak ada yang dengar bilang gini, Kak aku masih ingat aku Kak. Tapi bohong. Adik-adik nggak boleh bohong ya. Kalau memang masih ingat, bilang aja masih ingat. Kalau lupa, kakak mau ingetin. Nah ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa. Yang ayat 17 bunyinya, tetaplah berdoa. Diingat-ingat terus ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, Kak, adik-adik pernah nggak hilang ketika adik-adik jalan-jalan sama mama papa di suatu mall atau di pasar atau di tempat wisata, tiba-tiba adik-adik terpisah dari orang tua, terpisah dari mama papa. Ketika terpisah, apa yang dirasakan? Sedih ya, pasti sedih ya, khawatir, sedih, takut, nah semuanya. Nah adik-adik, di Alkitab juga ada cerita tentang anak yang hilang. Yang menceritakan itu Tuhan Yesus loh. Nah, kira-kira di Alkitab apa ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ada yang masih ingat? Nah, kakak mau ceritakan dulu ya. Nanti adik-adik cari di kitabnya, di Alkitab. Ada Alkitab ya di rumah ya, disiapkan ya, dibaca ya. Oke, kakak cerita. Jadi zaman dulu ya, ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Anaknya ini disebut sebagai si bungsu dan si sulung. Suatu hari si bungsu ini meminta kepada bapaknya harta. Dia minta hartanya. Dia bilang, "Pak, aku mau minta hartaku. Mau minta bagian dari hartaku yang menjadi warisanku." Nah adik-adik dikasih enggak? Dikasih sama bapaknya. Akhirnya dibagi-bagi hartanya ya. Sesudah dikasih, si anak bungsu ini pergi. Dia menjual semua hartanya. Kemudian dia pergi ke satu tempat yang jauh. Di sana dia habiskan hartanya. Dia berfoya-foya, dia bersenang-senang sampai hartanya habis. Nah, ketika hartanya habis, dia menjadi miskin. Nah, pada saat itu di negeri itu juga sedang dilanda kelaparan. Adik-adik tahu, dilanda kelaparan itu artinya di sana susah sekali mendapatkan makanan. Nah, karena dilanda kelaparan, si bungsu ini tidak punya uang. Akhirnya dia bekerja pada seseorang. Dia bekerja menjaga babi. Tahu babi ya adik-adik ya. Nah dia bekerja menjaga babi. Kemudian tiba-tiba suatu hari dia merasa lapar. Aduh perutku lapar gitu ya. Aku pengen makan. Nah, tapi dia berputar-putar. Dia keliling. Dia mencari makanan. Tidak ada seorang pun yang mau memberi makanan adik-adik. Karena apa? Karena ada bencana kelaparan itu, susah mencari makan. Sehingga akhirnya dia sadar. Dia berpikir, di rumah bapakku kan banyak makanan ya. Kenapa aku di sini menderita? Kenapa aku di sini kelaparan? Lebih baik aku pulang aja lah ke rumah bapakku. Di sana banyak makanan, bahkan pegawainya pun makanannya enak-enak. Nah, akhirnya adik-adik si bungsu ini kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Nah, pada saat dia pulang, bapaknya mendengar bahwa dia pulang. Bapaknya senang sekali, bapaknya sukacita sampai dia diberi jubah ya adik-adik, diberi perhiasan, diberi sepatu juga. Nah, adik-adik, kakak cerita sampai di sini dulu. Adik-adik baca, itu semua ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Adik-adik baca ya di rumah. Adik-adik yang tidak bisa baca, adik-adik boleh minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membacakan ya. Nah adik-adik, dari cerita ini banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Banyak sekali, tetapi kakak akan membahas satu hal aja, yaitu bahwa jangan pernah kita meninggalkan Bapa. Jangan pernah kita meninggalkan kasihnya Tuhan ya adik-adik.
Jangan kita berpikiran untuk menjadi anak yang hilang seperti si anak bungsu tadi. Nah adik-adik, untuk menjadi anak yang tidak hilang, untuk menjadi anak yang tidak terhilang, ada 4 hal yang kakak mau bagikan di sini. Yang pertama adalah 1, adik-adik harus tetap beribadah. Beribadah pada saat ini mungkin adik-adik nggak bisa ya ibadah di gereja karena kita lagi menghadapi masalah di negara ini. Adik-adik bisa ikut ibadah secara online seperti saat ini, ya enggak? Nah, adik-adik bisa mengikuti ibadah online. Tiap minggu kakak-kakak kirim link kepada orang tua adik-adik. Bisa dilihat itu ya. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Kita harus tetap berdoa. Berdoa itu penting loh adik-adik. Karena dengan berdoa kita bisa menjadi lebih kuat. Dengan berdoa banyak mujizat yang akan kita lewati, banyak mujizat yang akan kita jalani. Nah adik-adik, kita berdoa di rumah, jangan cuma doa waktu makan aja ya. Jangan cuma berdoa waktu mau tidur, tapi sediakan waktu. Entah itu ketika adik-adik bangun tidur, atau waktu mau tidur, atau ketika siang-siang adik-adik sudah mengerjakan pelajaran di sekolah secara online, adik-adik bisa menyiapkan waktu, menyediakan waktu berdoa. Adik-adik bisa berdoa untuk adik-adik sendiri, bisa berdoa untuk orang tua, bisa berdoa untuk kakak, saudara-saudara, dan adik-adik bisa berdoa untuk bangsa dan negara loh ya. Adik-adik berdoa supaya semuanya ini cepat berlalu, supaya adik-adik bisa ketemu lagi dengan teman-teman di sekolah, bisa bersekolah lagi, ketemu guru-guru, atau ketemu dengan yang lainnya. Nah adik-adik kalau terlalu lama gak sekolah, adik-adik bisa lupa loh nama gurunya. Ada yang sudah lupa nama guru-gurunya? Ada? Enggak ya adik-adik ya, jangan lupakan. Nah adik-adik untuk itu kita doakan ya bangsa dan negara kita. Nah yang ketiga, apa ya yang ketiga ya? Yang ketiga itu kita jangan lupa untuk membaca firman adik-adik. Ada Alkitabnya, kita baca. Adik-adik sekarang ini kan sering di rumah ya, banyak waktu di rumah, banyak yang bisa dikerjakan. Nah adik-adik bisa menyediakan waktu dengan membaca Alkitab. Nah adik-adik mungkin ada yang sudah langganan renungan. Nah itu bisa dibaca, bisa direnungkan, bisa dibaca kembali. Adik-adik yang nggak bisa baca, minta tolong mama papa, mah tolong dong bacain ini, atau pa bacain ini ya. Adik-adik bisa minta tolong, sehingga adik-adik tidak pernah meninggalkan kasih Allah ya dengan baca firman. Nah adik-adik sekarang yang keberapa ya? Tadi sudah 1, 2, 3, sekarang yang keempat. Oke, yang keempat apa ya? Yang keempat kita harus tetap memuji Tuhan. Nah adik-adik memuji Tuhan. Adik-adik ada yang senang memuji Tuhan di rumah? Nah lakukan terus ya. Jangan cuma di gereja, tapi di rumah juga bisa. Kalau yang di Rock Mojokerto mungkin bisa dengarkan lewat radio. Biasanya jam 3 loh adik-adik. Sering kan dengarkan radio? Oke, dengarkan ya. Oke adik-adik, itu tadi ada berapa? Supaya kita tidak menjadi anak yang terhilang, kakak ulangi lagi ya. Kita harus tetap ibadah. Apapun yang terjadi, kita tetap ibadah. 2, kita harus tetap berdoa. Rajin berdoa dalam situasi apapun, dalam masalah apapun, kita harus berdoa. Yang ketiga, kita baca firman. Kita harus lebih mengenal Tuhan, karena dengan membaca firman kita bisa lebih mengenal Tuhan, bisa kita lebih mengerti apa maksud Tuhan bagi hidup kita. Yang keempat, yang terakhir adalah kita harus memuji Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi 4 hal yang harus kita lakukan ya. Jangan bosan, jangan jemu-jemu, jangan malas, kita lakukan terus. Oke adik-adik, sekarang kakak mau kasih adik-adik ayat hafalan. Ayatnya singkat aja. Di Timotius 4, 1 Timotius 4 ayat 7b. Isinya, latihlah dirimu beribadah. Gampang ya? Gampang banget adik-adik. Apa? Latihlah dirimu beribadah. Nah adik-adik, itu yang bisa kakak sampaikan. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Mau ya? Kita berdoa, adik-adik berdoa dari rumah. Kakak ajak kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau jadi anak yang setia kepada Engkau, yang dekat kepada Engkau. Kami mau
senantiasa beribadah, kami mau senantiasa berdoa, kami mau jadi anak yang rajin untuk membaca firman-Mu, rajin memuji Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak yang ada ini, baik anak-anak Rokit yang ada di Tulungagung, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Mojokerto. Berkati mereka dengan berkat yang dari surga. Beri mereka kesehatan, sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik Roke masih tetap sukacita? Amin. Iya. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Wawa. Nah, adik-adik jangan seperti anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Kita anak-anak Tuhan harus senantiasa mencintai Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita tetap mencintai Tuhan. Oke? Oke. Kita nyanyi pujian ini lagi ya, satu kali lagi. Yes. Love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jer, ro, jero banget. Tresnoku jer, ro, jero banget. Jero banget. Jero banget. Halo, halo. Hai, adik-adik, kita ketemu lagi. Nah, ini sudah waktunya kita untuk membuat prakarya. Nah, hari ini kita mau membuat apa sih, Kak? Kita membuat seperti ini. Apa ya ini? Wow, namanya? comel Nah, ini sekali. ya, warnanya kuning. Apa itu, Kak? Ini namanya finger puppet. Nah, Oh, teman-teman yang di rumah penasaran nggak gimana sih cara membuatnya finger puppet ini? sebelumnya kita akan menerangkan bahannya dulu ya, Dek. Yang pertama itu kertas. Nih, kertas. Kertas ini ukurannya 30 cm kali 20 cm. Adik-adik bisa pakai kertas yang berwarna atau bisa juga pakai kertas HVS. Di rumah kan ada ya. Nah, adik-adik bisa. Terus apa lagi ya? Ini. Apa ini? Lem. Nah, Ada gunting dan juga ada ballpoint dan juga pensil warna. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian ambil kertas yang sudah kalian siapkan, yang sudah kalian ukur 30 cm x 20 cm, kertas warna ataupun kertas HVS. Caranya adalah kalian lipat dulu bagian ini menjadi dua bagian. Kalian lipat ini menjadi dua bagian dengan menyisakan ada sekitar 2 cm ataupun 3 cm yang tidak terlipat. Nah, nanti sisanya ini yang kalian lipat ke dalam. seperti ini ya, Kak ya. Seperti ini. Lipatnya yang rapi ya, adik-adik. Nah, setelah itu kalian lipat menjadi dua bagian dengan syarat bagian yang tadi terlipat ada di luar sisi lipatan. Jadi seperti ini. Bentar Kak, ini sebenarnya bisa dilem loh. Oh ya, untuk menambah kuatnya ini kalian lem biar tahan lama. Seperti ini ya adik-adik, bisa dilem. Yeps. Nah, setelah itu kalian yang tadi sudah dilipat menjadi dua bagian, kalian lipat lagi seperti ini. Kelihatan ya, ada yang di rumah. Nih, ya. Oh, sudah ada belum? Sudah, Oke. sudah lipat jadi dua, kemudian dilipat lagi. Jadi lipatannya ada 4 Empat. kali. Oke. Setelah itu apa yang perlu dilakukan lagi nih? Nah, setelah itu kita menyiapkan aksesorisnya. Kira-kira ini nanti jadinya apa ya? Tahu Jadi nggak? kelinci. Kelinci. Ya. Kelinci butuh apa? Mata. Mata. Telinga. Mata?
telinga. Matanya adik-adik bisa memanfaatkan kreativitas adik-adik. Seperti ini bisa pakai Ballpoint. Ballpoint. Nah kalau Kak David buatnya dari kertas yang warna putih dan juga kertas warna hitam. Kakak gunting menjadi bulat dan saya tempel seperti ini. Saya menjadi 2 mata, nanti menjadi mata kelinci. Oke, coba ya, kita coba ya. Kakak akan beri mata di sini. Nah, Nih, beri oke. mata. Ini matanya aku tempel dulu. Ini lemnya Kak David. Ya. Lemnya hati-hati ya, jangan sampai karena lemnya terlalu banyak nanti merusak kertasnya. Jadi kalau bisa membuat prakarya ini dibantu oleh orang tua. Tapi kalau bisa sendiri lebih bagus. Kak Oh David. itu lebih bagus. Kan anak-anak pintar-pintar. Oke, Yes, sekarang udah mata ya. Butuh apa lagi ya? butuh telinga. Telinga. Kak Wawa telinganya warnanya putih nih. Nah, ini lagi kreativitas adik-adik. Boleh diwarnai dengan pensil warna. Kakak mau warnain ya. Kalau punya Kak David tinggal dipasang Tinggal aja. dipasang aja karena kita membuatnya sudah sesuai pola telinga. Seperti ini. Jadi nanti kalian bisa variasi telinganya seperti apa. Lihat bentuk binatangnya. Oke. Jadi kita bisa bikin binatang selain Bisa, kelinci. bisa membuat kucing ataupun kalian suka dengan anjing, monyet, kalian bisa membuat. Babi, yang suka babi. Ya, nih, punya kakak udah selesai. Nah, nanti ditempel. Nah, kalau semua aksesorisnya sudah ditempel, nanti hasil terakhirnya akan jadi seperti ini. Punya kakak, bentar. Punya Kak Wawa seperti ini. Ya. Ya. Seperti ini. Bagus nggak? Lucu. Terus, Ya, kan? cara makainya gimana? Cara memakainya tangannya yang dimasukkan, bukan kaki ya adik-adik ya. Tangan. Punya tangan ya? Semuanya punya tangan. Nah, tangannya dimasukkan. Terus dimainkan seperti ini. Halo, halo. Halo. Hai, hai. Nah, oke. Oke, jadi untuk kalian yang sudah berhasil membuat Ginger Puppet ini, jangan lupa untuk minta tolong papa atau mama untuk memfotokan kalian bersama hasil karya kalian. Jangan lupa untuk upload di Instagram kalian dan tag ke akun Instagram Rocky di kota masing-masing. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di ibadah yang lain. Tuhan Yesus Yesus memberkati.